pada kesempatan ini kita akan bersama Ibu Kanisia, salah satu CGP angkatan ke-11 dan sendiri saja untuk sekolah kita. Pada siang hari ini Ibu Kanisia akan mengimbaskan atau diseminasi terkait budaya positif terhadap kita. Nah, sebelum memulai kegiatan ini ada baiknya kita Bapak Ibu Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemurahan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami dari pagi hingga saat ini. Praktik baik budaya positif. Nah, waktu seluas-luasnya kita berikan kepada Ibu Kanisia sebagai pemateri atau narasumber dalam kegiatan ini. Untuk itu kita memberikan semangat dengan tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Pak Selo atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif pada modul 1.4. Untuk itu saya mohon dukungan dari Bapak Ibu Guru untuk mendengarkan praktik baik saya. Kemudian nanti kita konsep-konsep yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu konsep-konsep budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Bukan hanya hukuman dan tidak diwajibkan untuk hukuman, masih ada cara lain yang bisa mendisiplinkan anak. Fisik itu tidak ada yang terjadi di sekolah kita. Biasanya hanya untuk mengarahkan anak supaya kedepannya mereka menjadi lebih baik. Dan ternyata arahan-arahan yang diberikan, tapi pada akhirnya keesokan harinya pasti anak akan buat lagi. Jadi kita mau menyatakan bahwa disiplin, anak harus datang tepat waktu. Malah kita sudah mengarahkan anak, tetapi anak bukannya dia berkurang, tapi dari hari ke hari pasti banyak juga yang melanggar itu. Nah, jadi pemberian hukuman dengan hal positif di sekolah kita sudah biasa kita lakukan, misalnya dengan menyuruh anak membaca buku atau membersihkan halaman sekitar sekolah. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Menurut Bapak Ibu, apakah setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin Ibu Delvin bisa memberikan penjelasan sedikit. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Memberi penghargaan itu ada dua sisi. Yang pertama itu ada sisi baiknya dan yang kedua ada sisi buruknya. Sisi baiknya itu anak-anak akan berlomba-lomba untuk mendapat nilai yang baik atau meminta sesuatu, tetapi yang satu juga dengan sekuat tenaga tidak mau melepaskan. Nah, ini melepaskan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa ada yang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda dengan sekuat tenaga. Ya, dengan sekuat tenaga. Pribadi kita, diri kita yang menjadi kontrol, untuk memberikan kekuatan. Apakah saya harus memberi dengan ini atau saya tetap mempertahankan? Jadi kuncinya itu ada pada
seperti itu. Baik, ini masih dengan dari paradigma diartikan sebagai perubahan hal dasar dari sebuah sikap atau peranan yang harus dimiliki untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi seperti permainan yang kita mainkan tadi bersama, jawabannya itu tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Perubahan paradigma atau stimulus respon teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Nilai kebajikan yang universal ini berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa kita sekarang sudah masuk pada Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Jadi kita selalu menerapkan tentang profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila ada menyangkut 6 pilar landasan dasar, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua gotong royong, 3 mandiri, 4 berkebinekaan global, 5 kreatif, 6 nalar Kristus. Jadi profil pelajar Pancasila ini kita akan menerapkan kepada peserta didik kita dengan tujuan agar mereka dapat bertumbuh, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Jadi kita menginginkan mereka itu dalam sikap berdoa yang baik, sopan, gotong royong. Di sini dengan adanya kerjasama, biasanya kita laksanakan kerjasama baik di dalam kelas maupun di luar sekolah. Kita selalu gotong royong bersama. Kemudian kita menginginkan anak-anak mandiri, bertanggung jawab, mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan sedikit kebutuhan bertahan hidup pada anak didik kita itu mungkin seperti apa? Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran sedikit. Ibu Herlin mungkin bisa mengacu pada kebutuhan bertahan hidup. Di sini dia bilang kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, dan perasaan aman. Kebutuhan bertahan hidup ini menurut Bapak Ibu guru seperti apa? Mungkin Ibu Fani bisa bantu. Kita melihat pada anak didik kita tentang kebutuhan bertahan hidup ini. Mungkin kita bisa melihat anak-anak didik kita ketika mereka datang dari rumah, mereka datang ke sekolah, kemudian pada saat pembelajaran di dalam kelas. Kebutuhan mengenai bertahan hidup itu seperti kesehatan, rumah, kemudian perasaan nyaman dari si anak. Mungkin sering kita temui anak-anak dalam kelas kita, terkadang mereka menerima pelajaran itu setengah-setengah atau tidak ada konsentrasi, atau mereka hanya melamun. Mungkin kita bisa dekati anak, menanyakan alasannya kenapa. Mungkin dari rumah mereka tidak makan, belum sarapan, atau mungkin
mungkin dari rumah sebelum berangkat ke sekolah itu mereka dimarahi oleh orang tua. Nah, bisa saja terjadi seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengetahui dengan cara mendekati anak, menanyakan alasan atau sebab. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita tahu bahwa kebutuhan cinta dan kasih sayang kita di rumah, bapak ibu guru mungkin punya anak, kemudian di sekolah juga anak-anak kita banyak. Anak-anak selain mendapatkan kasih sayang dari orang tua, di sekolah juga mereka membutuhkan kasih sayang dari bapak dan ibu guru. Mungkin juga bisa memberikan gambaran sedikit tentang kebutuhan cinta dan kasih sayang dari anak-anak ini. Baik, terkait dengan kebutuhan cinta dan kasih sayang, pada umumnya itu semua anak memiliki kebutuhan itu. Namun dalam kenyataannya yang kita temui bahwa Adalah kebutuhan akan pilihan seperti butuh akan kemandirian, otonomi dan memiliki pilihan serta mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan akan kebebasan. Mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan penjelasan sedikit kebutuhan akan kebebasan itu menjadi seperti apa. Usia ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang sering muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, jadi dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang berikut kita masuk pada posisi kontrol guru. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Gleiser, dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 manajer. Di sini saya mau minta Bapak Ibu mungkin bisa menonton video singkat. Boleh saya tampilkan video singkatnya. Ini kan lupa buka bisa modul berapa? Harus ke lapangan basket. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pos. Bapak Ibu, tadi video singkat tadi itu tentang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Jadi gambaran tadi itu sebagai penghukum. Di sini kita bisa lihat mungkin ada reaksi-reaksi dari guru tadi. Mungkin Bapak Ibu guru bisa kasih gambaran sedikit reaksi dari ibu guru tadi ketika Bapak Ibu guru mereka melihat posisi kontrol sebagai penghukum dari gaya tubuh, reaksi tubuh dari ibu guru tadi. Mungkin kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini dikatakan mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas.
Mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan sedikit perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ibu Herin, coba. Mengapa bukan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin bisa berikan gambaran sedikit. Menurut saya, kalau peraturan itu kan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu yang melalui kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Baik, terima kasih Ibu Herin. Jadi peraturan kelas itu dibuat oleh pihak sekolah, sedangkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan dari Bapak Ibu guru dan peserta didik. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Peraturan ini mungkin jawaban kita mungkin untuk keselamatan. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin ini juga menyangkut tentang kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit. Itu jawaban tentang peraturan. Sebagai suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat tentang nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam diri. Dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kita lebih cenderung memperhatikan kesalahan yang dilakukan daripada mencari solusi memperbaiki diri. Jadi segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat. Segitiga restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan. Baik, Bapak Ibu guru, tadi kita sudah nonton tentang segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas tujuannya adalah merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Di sini kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depan sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tentang fokus pada gambarannya. Baik, mengenai segitiga restitusi, saya akan melihat kasus
kasus dari 2 anak itu. Anak yang pertama saya milih anak kelas 1, di situ saya mengamati anak, kemudian saya mewawancarai anak. Di situ akan saya petakan mereka menurut segitiga restitusi. Di situ saya ambil tentang anak yang sering datang terlambat ke sekolah. Dari wawancara guru dengan peserta didik, saya menstabilkan identitas dari peserta didik dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, alasan mengapa dia sering terlambat, kemudian anak itu memberi penjelasan, kemudian bagaimana guru. Terima kasih, saya sudah menyampaikan tentang diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata saya di modul 1.4. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru tentang diseminasi disiplin positif kiranya bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru untuk menerapkan di sekolah kita, terutama di kelas kita masing-masing. Terima kasih.